Jadi baiti jannati, rumahku syurgaku, yang harusnya seluruh keluarga merasa aman dan nyaman di rumah itu, tapi rumah menjadi sebuah tempat yang paling tidak disukai anak-anak karena musuhnya sendiri, kakaknya sendiri, atau adiknya sendiri. Semakin berbahaya lagi kalau sudah semakin dewasa. Makanya banyak ribut kakak adik gara-gara harta warisan. Nauzubillah min zalik. Ribut kakak adik gara-gara harta. Ini yang sudah tidak wajar, sudah keluar dari jalurnya. Kenapa kok ada yang bisa seperti ini? Kembali lagi kepada kedua orang tuanya yang mendidik anak-anak itu. Kalau sejak kecil sudah dibanding-bandingkan, memang Bu, Pak, jemaah semua yang ada di rumah, kita nggak pernah bisa mengontrol perasaan cinta kita ini lebih condong ke anak yang mana. Karena urusan cinta itu urusannya pemberian dari Allah. Kita punya 3 anak, mungkin dalam hati kita lebih senang sama si anak yang A karena patuh, sopan, baik. Anak yang kedua kadang suka bandel, nakal, nggak suka dengerin kata-kata kita menurut kita. Akhirnya kita lebih sayang dalam hati kita kepada anak yang pertama misalnya. Tapi hal itu jangan ditunjukkan. Jangan sekali-kali pernah mengatakan ikuti kakakmu seperti itu. Contoh kakakmu yang seperti itu, kamu nggak ada apa-apanya, kamu kok begitu, sekolahnya bodoh banget tuh. Haram tuh kata-kata seperti itu, membuat anak merasa inferior, membuat anak merasa minder dan tidak percaya diri dan merasa tidak disayangi. Disinilah timbul iri, dengki, cemburu antar kakak adik yang menyulut permusuhan sampai dewasa nanti. Nanti kalau kedua orang tuanya udah nggak ada, hati-hati bisa berantem bebuyutan itu kakak adik. Nggak usah susah-susah cari musuh. Kakak adik sekarang bertengkar itu sudah banyak. Untuk urusan-urusan tadi, urusan harta, urusan warisan yang tidak sepatutnya dan menyedihkan. Makanya biasa orang tua nih kalau udah sepuh-sepuh selalu kalimatnya rukun-rukun ya sama kakak sama adik. Rukun-rukun ya kalau ibu dan bapak nggak ada. Kenapa? Karena melihat track record kakak adik yang permusuhannya mungkin di permasalahan yang tidak patut dipermasalahkan. Contoh harta tadi, warisan tadi, kasihan sekali seperti itu. Maka butuh peranan dari kedua orang tua untuk membangkitkan anak-anak, semuanya adalah spesial di hati mereka. Betul. Gitu. Semua permasalahannya sama ya Bu ya. Bener nggak Bu, anak-anaknya suka berantem Bu? Dari kecil hobinya berantem aja Ibu ya. Sampai sekarang udah gede-gede masih ke bawah. Yang bahayanya itu, kalau kita kan bicara masalah Islam nih Bu, Islam itu kan mengajarkan anak-anaknya itu saling menghormati saudaranya. Bener Bu ya? Saling menyayanginya. Setelah ini Pak Ustadz akan membahas deh, karena ada juga yang begini, sampai berantemnya itu berkata-kata kasar. Teriak-teriakan. Ih, seperti apa sih kalau kayak gitu dalam Islam? Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah Al-Jamaah, alhamdulillah. Anna sababna ma asabba, summa syaqaqnal ardu syaqa, fa'ambatna fiha habba, wa inaban wa qadba, wa zaitunan wa nakhla, wa hadaiqa ghulba, wa fakihatan wa abba, mata'an lakum wa li'an'amikum, fa idza ja'atis shaykhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih, likulli imri'in minhum yawma izi sya'nu yughnih, wujuhu yawma idzin musfirah, khahikatum mustabsyirah,
wujuhun yawma'idhin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Surah Abasa menggambarkan tentang hari kiamat, di mana Allah katakan fa idza ja'atis sakhah, apabila telah datang hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari itu orang sudah tidak peduli lagi sama saudaranya karena sibuk memikirkan amalannya sendiri. Kalau begitu, jikalau nanti di hari kiamat kita sudah tidak peduli lagi saudara kita, jangankan di hari kiamat, sekarang saja banyak saudara berantem gara-gara harta. Banyak saudara berantem gara-gara keegoisan. Nanti di hari kiamat nanti gambarannya juga seperti itu. Amalannya apa? Wa ummihi wa abi, bahkan ke ibunya, ke bapaknya, dia sudah tidak kenal lagi ibu bapaknya. Saya tidak peduli lagi amalan ibu saya apa. Saya tidak peduli lagi amal bapak saya apa. Apalagi cuman saudara. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, kepada teman-temannya dia juga sudah tidak peduli lagi. Mau temannya siapa, kita dulu sangat akrab di dunia, tapi di akhirat nanti orang masing-masing sibuk dengan amalannya. Kemarin kakek saya meninggal dunia. Yang saya khawatirkan, bisakah saya bertemu beliau nanti di akhirat, karena amalan beliau sangatlah banyak. Alhamdulillah ada ayat di dalam Al-Quran mengatakan nanti di surga Aden orang-orang soleh akan masuk surga. Wa man salaha min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim, mereka akan masuk surga dan diikuti oleh orang-orang soleh dari bapak-bapaknya, kakek-kakeknya. Nanti kita itu akan cari di surga, siapa ya kakek saya yang pertama kali Islam kira-kira di Indonesia ini, yang pertama kali mengucapkan syahadat siapa ya, yang alhamdulillah sampai sekarang kita sudah Islam. Kakek saya dulu yang pertama kali itu siapa, buyut saya dulu itu. Nanti kita cari di akhirat. Wa ikhwanihim, saudara-saudara kita cari bertemu nanti di Jannati Aden, itu namanya. Dan anak-anak kita, wa dzurriyyatihim. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Makasih, luar biasa Reisha tadi, terima kasih banyak juga udah murotal. Walaupun ini maksudnya gini, kalau Reisha itu pahalanya 2 katanya. Bacanya kan terbata-bata, pelan-pelan. Bacanya tuh jadi 2 pahalanya. Kalau Ustadz Syam ini pahalanya cuma 1 karena udah lancar. Bersama jadi malaikat yang mulia lagi enak, iya. Kayak Reisha itu belajar terus Bu, yang lagi belajar juga. Jadi nggak usah takut terbata-bata. Nggak usah takut ngajin terbata-bata karena pahalanya 2. Tuh. Karena dia ulang terus, ulang lagi seru, justru bagus, malah makin hebat Bu, makin lancar. Terima kasih banyak, tepuk tangan juga dong buat Reisha Bu, luar biasa. Ini Pak Ustadz Maulana tadi, Ustadz Sam sudah menjelaskan sedikit tentang apa yang ada di ayat tadi, di Abasa tadi. Sekarang kalau kita berbicara tentang Islam, ya tadi saya katakan bahwa Islam mengajarkan sebagai kakak adik itu saling menghormati, anak kepada orang tua saling menghormati. Tapi kan banyak yang terjadi sekarang ini adalah kalau misalnya mereka itu bertengkar sampai ngomong kasar sampai kata-kata binatang-binatang di kebun binatang di bawah semua. Pak Ustadz, mohon izin bagaimana dalam Islam, silakan. Membicarakan tentang perbedaan antara saudara itu sudah jelas. Yang namanya saudara pasti ada perbedaan karena perbedaan usia, perbedaan ilmu, dan perbedaan sifat. Ketika orang berbeda karakternya, sifatnya, ilmunya, usianya, itu pasti ada benturan. Kaca saja, gelas-gelas itu kalau disusun berdekatan, kalau dia berdekatan ini pasti bunyi kan? Tok, pasti bunyi. Yang namanya saudara pasti bunyi. Pasti ada faktor apa? Faktor sayangnya. Kadang-kala kakak yang jahil sama adiknya, colek lagi adiknya. Iya, udah tenang-tenang adiknya, colek. Coba kalau cuma satu, pasti diam itu. Diam. Nggak mungkin dia tertawa sendiri, gila kali ya. Mungkin dia akan berbagi, akan memberitahukan. Maka terjadi pertengkaran seperti ini, maka kembalikan pada dasar tugas masing-masing. Apa tugasnya? Kalau kakak menyayangi, kalau adik menghormati, kalau seumuran menghargai. Jadi yang seumuran menghargai,
Yang dari bawah ke atas menghormati, yang atas ke bawah menyayangi. Kata-katanya pun harus baik, sopan, santun. Makanya orang tua bertugas untuk menyarankan, memberikan aturan panggilan. Dari kakak panggilnya adik. Adik Aira. Ini contoh. Mohon maaf ya, saya selalu ambil contoh anak saya. Kalau dari adik ke kakak, kakak Nora. Jadi harus ada kakak kata depannya. Kalau kakak ke adik harus ada kata adik. Itu bentuk penghargaan dan bentuk kasih sayang. Sekarang, bagaimana kalau terjadi pertengkaran sampai berkata kasar? Mohon maaf. Inilah tugas orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Dalam kata-kata sebenarnya kata didik ini luar biasa loh. Kata didik ini adalah praktek sebenarnya. Bagaimana seorang orang tua, bahkan kakak dalam hal ini kayak Ustaz Oki, mengajarkan kepada adik-adiknya yang dua, termasuk istri saya, memiliki adik-adik karena istri saya adalah yang tertua. Saya amati kalau lihat di rumah itu luar biasa. Saya lihat cara mendidik adik-adiknya luar biasa. Ada pembagian tugas. Itulah bagus. Ada pembagian tugas. Pembagian tugas itulah yang membuat mereka saling menghargai dan menghormati. Ada tugasnya mencuci baju, itu tugas istri saya. Mencuci. Ada tugasnya merapikan rumah, nyapu dan mengepel dan sebagainya. Itu tugas adik bungsu perempuannya. Dan ternyata yang tengah-tengah tugasnya adalah cuci piring. Jadi aman. Pertengkaran itu wajar terjadi. Cuma nih buat yang di rumah, sini. Mohon maaf. Supaya lebih dekat. Sini. Kameranya lebih dekat lagi. Ada banyak orang bertengkar karena tidak tahu isi dalam seseorang. Jikalau sudah tahu sifatnya adiknya, kalau dia sudah tahu watak adiknya, jikalau sudah tahu apa yang menyebabkan adiknya sebel atau kakaknya sebel, maka mereka saling mengerti. Jadi bertengkar itu sebenarnya ada hikmahnya. Dengan bertengkar, dia bisa tahu apa sih maunya dia, apa sih keinginannya. Oh, ternyata dia tidak suka diginiin. Dengan pengalaman pertengkaran itu menyebabkan terjadi apa? Mau tahu bagaimana cara mengatasi konflik antara saudara. Jadi nanti kalau terjadi sudah dewasa semua, dia saling mengingatkan, hati-hati loh, adik saya itu tidak suka diginiin loh. Tuh. Apalagi nanti kalau sudah mau mendekati, ada yang lamar, pasti kakaknya menasehati adiknya, adik calon iparnya. Itu adik saya sifatnya begini, dia itu begini, orangnya keras, orangnya begini. Siapa yang memberitahukan? Kakaknya, karena sudah tahu sifatnya. Makanya cuma gini, mulutnya harus dididik juga cara ngomongnya. Kakak lihat adiknya, adik kata kasih sayang itu, adik sini, ada apa kakak gitu. Jangan berkata, sini adik, ada apa kakak. Kan seperti itu. Jadi kalau kakak mau dihargai, hargai juga adik dalam bentuk kasih sayang. Saya senang tuh lihat orang bersaudara jalan beriringan. Saya senang sekali. Saya suka lihat mereka berjalan berduaan. Dia adik kakak loh. Bertigaan, dia adik kakak loh. Tapi jangan terlalu memperlihatkan, mohon maaf, otoriternya sang kakak. Bentuk manjanya si adik. Kang. Itu jelek juga itu. Nah, ini sifat yang jelek ini sebenarnya. Mohon maaf buat Padli. Iya Pak Ustadz. Padli kan walaupun bukan anak bungsu, bukan anak tertua. Saya anak tengah. Anak tengah, sama ya kita. Sama, tos dulu kita. Tos. Maaf ya Ustaz Sauki. Sebagai anak sulung, kita ini anak tengah. Anak tengah itu saya itu anak tengah enak ya, punya kakak, punya adik. Saya itu 13 bersaudara Ustazah. 13 bersaudara, siapa yang nanya? 13 bersaudara. Iya. Dari 13 itu sudah berpulang ke rahmatullah 6 orang. Jadi saya tinggal ber-7. Andai kata saya cuma 6 bersaudara, mati semua lah saya. Tinggal 1 Pak Ustadz, jangan gitu. Jadi untung saya bersaudaranya 13. Jadi itu saya berada di tengah-tengah. Kakak saya 3, adik saya 3. Tapi gini Pak Ustadz nih, kalau kita bicara adik kakak, itu biasanya tuh ada yang suka beres-beres, ada yang suka berantakin, ya kan? Ada yang suka nyari gara-gara, ada yang suka ngademin. Coba kita tanya ada sama yang minjem barang, nggak dibalikin pada tempatnya. Dari tadi disenggol-senggol. Yang suka beres-beres siapa di rumah? Yang suka beres-beres. Saya.
Oh, Raisya. Yang suka berantakin? Anissa. Tapi tunggu dulu, beres-beres berarti tugasnya Raisa. Iya. Berarti tugasnya Anissa apa dong? Makanya supaya ada yang beres-beres, berarti harus ada yang berantakin dong. Kok gitu juga. Lagi Sembarangan. Jadi sering berantemnya karena itu, karena Anissa. Iya. Eh, Benar. Kalau yang suka nyari gara-gara di rumah siapa sih? Bisa ada juga kan? Gara-gara. Troublemaker. Ini dia lagi nih. Pasti dia lagi nyari gara-gara nih. Bener nggak? Siapa tuh? Nggak enak pasti. Nggak ada. Kenapa? Saya lagi pokoknya. Oh ya, Anissa. Jadi Ya semuanya, gitu deh, pokoknya semuanya yang gak kita beres kan tuh bertiga Anissa ya. yang terakhir. Ada saudara cowoknya nggak? Nggak Nggak ada, ada. cewek itu, semua. berarti masalahnya. Anissa jadi cowoknya itu. Iya memang mama pengen banget anak cowok kan, anak terakhir. Oh gitu. Akhirnya pas di tes USG gitu, semoga pokoknya mama papa tuh udah berharap banget ini cowok gitu. Soalnya di dalam perut mama tuh aku katanya kayak berenang gitu. Gerak-gerak terus. Iya, Aktif. bolak-balik ke bawah. Karena kan udah anak keempat, jadi udah luas banget kayak kolam kan. Kolam enak aja. Iya, udah gitu si mama ngiranya cowok. Akhirnya pas lahir cewek, terus ya gitu. Oh iya sih, alhamdulillah. Iya, Enak aja. Tapi gini, kalau misalnya lagi pada berantem gitu, mama suka kesel gak sih? Iya. Suka kesel Mama mama. bilangnya gimana? Marahnya gimana mama kalau misalnya suka kesel gitu? Sedih ya yang pasti mama. Terus keselnya lebih ke apa ya, diem tapi ngasih tahu kita juga sih. Ada perasaan bersalah nggak sama orang tua? Iya pasti. Karena membuat orang tua Iya. repot. Iya, mama sih sebenarnya kalau kita lagi berantem nggak mihak ke Nggak, siapa-siapa. iya, diam Pasti aja. kayak aku tetap dimarahin, kakak Raisa juga tetap dikasih tahu. dimarahin. Dikasih tahu. Kebayang nggak suatu saat nanti kalian berempat berpisah antara satu dan yang lain? Iya. Kebayang. Coba peluk adiknya tuh. Peluk adiknya. Peluk kakak. Kita nggak usah pelukan. Ih, gak usah Pak Ustadz. Ini masalahnya kan, ini sekarang lagi seru-serunya berantem, apa segala macam. Nanti suatu saat nanti kangen. Oh gitu. Apa kabarnya ya si ini ya? Biasanya dia suka cari gara-gara. Hari ini aku cuma sendiri doang gitu ya, duduk bengong mikirin gitu. Iya, bentar lagi nggak tahu sih, cuman kakak kita yang pertama udah nggak bareng kita kan, maksudnya udah sama suaminya. Oh, semuanya. Di Cirebon. Iya, terus yang kedua juga bentar lagi mau ada apa? Ini ya, ngambil inilah sekolah gitu. Jadi ya udah tinggal kita berdua. Tinggal kita berdua. Coba sapa kakak yang di Cirebon. Karena dia, halo karena dia. Karena dia sekarang lagi hamil Iya. 7 bulan. Ini cucu pertamanya mama Iya. sih. Pokoknya harus sehat selalu. Happy terus. Iya, sampai nanti udah persalinannya ya, semoga lancar, kita doain. Terus karena dia juga di sana tetap bisa merasakan ada keluarga kita, ada kita Iya, di ada sana kita. deh pokoknya. Kangen gak sama Kanadia? Kapan terakhir ketemu sama Kanadia? Kalau aku sih udah lama banget. Berapa udah lama? setahun Sama. sih kayaknya. Ya ampun, 1 Iya. tahun. Udah gak ketemu. Rindu banget dong berarti dong. Rindu banget. Pokoknya kalau kita ketemu tuh yang ada ngobrol terus malah. Nggak sempet Kayak reunian jalan-jalan. gitu ya jadinya. Iya. Oh, Masya Allah, ini Tangan dulu, pelajaran Bu. nih. Pelajaran buat semua. Tadi kata Ustadz, kalau kita saling berdekatan itu ada aja bentur-benturannya. Iya, tapi kalau kalau mereka mereka saling terlalu berjauhan Ya. juga Kangen. malah Kangen. rindu. Masya Allah nih Bu ya, Ibu, ini pelajaran buat kita semua ya Bu ya. Luar biasa Bu, jangan sering diomelin juga anaknya. Terus anaknya stres, diomelin terus. Baru bercanda doang disangkanya berantem ya Bu ya. tapi nggak ada habis-habisnya materinya ya. Masya Kalau Allah deh. bahan-bahan pembicaraan dari bersaudara itu nggak ada habis-habisnya, ada Luar aja biasa. gitu. Tapi kita juga begini. Setelah ini kita akan tarik contoh. Ada kisah teladan yang akan disampaikan oleh Ustazah Oki dari zamannya Nabi. Seperti apa? Yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.
sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka pinta, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Aku tak menjalankan perintah-Mu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat, hidup di jalan-Mu, untuk penuhi kewajiban-Mu sebelum tutup usia kembali padamu. Tepuk tangan dulu dong, Masya Allah. Kenapa? Tadi saya perhatikan ini Ustadz Maulana, Ustadz Syah, Mas Fadli itu heboh nyanyi juga, ngikutin. Enggak, ini karena kan kata-kata itu indah banget, Indah banget. Masya Allah. Nah gini, kadang-kala kita ini tidak sadar bahwa sebenarnya kita sudah menyakiti saudara-saudara kita. Betul. Makanya 4 pertanyaan dikubur cuma 4 Apa ya. tuh? Apa tuh? Pertanyaannya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imanmu, dan yang keempat, siapa saudaramu. Masya Allah. Kata siapa saudaramu itu maknanya luas loh. Saudara kita adalah saudara seiman, seagama. Terus betul. kenapa kalau kamu bersaudara? Kan yang namanya saudara, tidak akan ada saudara yang akan menyakiti saudaranya, tidak akan ada saudara yang akan melukai saudaranya. Betul Kalau banget. begitu jangan pernah menyakiti saudara-saudara kita. Amin ya Allah, amin ya. Begitu ya pelajarannya buat semuanya ya, buat Nisa juga, buat Raisya. Tepuk tangan sekali lagi dong buat mereka berdua. Abis Boleh ini nyanyi lagi duduk. kan? Abis ini nyanyi lagi kan? Nanti nyanyinya. Aku semua nyanyi. Nanti, karena sekarang waktunya kita mendengarkan kisah teladan yang akan disampaikan oleh Ustaz Oki. Ada cerita Nabi Yusuf yang ganteng itu loh. Saya kan? Nabi Yusuf yang ganteng. Silakan Ustaz Oki. Tadi aku ganteng. Yuk, silakan tepuk tangan dong buat Ustaz Oki. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah semua yang ada di studio maupun yang ada di rumah, hari ini kita membahas tema mengenai pertengkaran antara kakak dan adik. Sering sekali bertengkar. Hal ini terjadi di zamannya Nabi Yusuf alaihi salam dengan kakak-kakaknya. Ayah Nabi Yusuf alaihi salam bernama Nabi Yakub alaihi salam, putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak punya ayah namanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam memiliki 12 orang anak. Anak yang ke-11 bernama Nabi Yusuf alaihi salam dari istri yang bernama Rahil. Nabi Yakub alaihi salam dan Rahil memiliki 2 orang anak, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam yang ke-11 dan Bunyamin yang nomor 12. Ketika di usia yang sangat tua, Nabi Yakub alaihissalam mendapatkan Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga rasa cintanya sangat berlebih pada Nabi Yusuf alaihissalam. Ditambah lagi dengan parasnya yang luar biasa tampan, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan. Tutur katanya yang baik, santun dan penuh hikmah membuat Nabi Yakub makin sayang lagi terhadap Nabi Yusuf alaihissalam dibanding dengan anak-anaknya yang lain. Pada suatu ketika, saking sayang dan cintanya Nabi Yakub alaihissalam kepada anaknya Nabi Yusuf alaihissalam, diberikanlah jubah yang sangat mewah, yang sangat bagus hanya untuk Nabi Yusuf alaihissalam, membuat kakak-kakaknya semakin iri dengan adiknya ini. Suatu ketika, Nabi Yusuf alaihissalam bercerita kepada sang ayah, "Ayah,
aku bermimpi ada 11 bintang yang bersujud kepadaku, ada matahari dan bulan juga bersujud kepadaku. Apa maknanya itu, ayah? Nabi Yakub alaihissalam tahu bahwa kelak Nabi Yusuf alaihissalam akan menjadi orang besar. Hanya saja Nabi Yakub alaihissalam berpesan kepada Nabi Yusuf anaknya, anakku, jangan sampai kakak-kakakmu mendengar percakapan ini. Jangan sampai kakak-kakakmu tahu bahwa engkau bermimpi mengenai hal ini. Niscaya mereka akan membinasakanmu, kata Nabi Yakub alaihissalam. Namun ternyata pembicaraan mereka didengar oleh saudara-saudara yang lain, sehingga semakin bencilah mereka kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Gara-gara Yusuf, ayah memberikan seluruh perhatiannya kepada Yusuf, bukan kepada kita, kata mereka. Mereka lalu bersekongkol, bagaimana kalau kita melenyapkan Yusuf supaya ayah kita sayang kembali kepada kita. Tidak semuanya perhatian diberikan kepada Yusuf, kata mereka. Bagaimana cara kita melenyapkan Yusuf? Kata kakak-kakak itu bersekongkol, kita pura-pura saja mengajak Yusuf pergi ke padang pasir, ke padang yang tandus, kemudian kita bunuh dia di sana, kata kakak-kakaknya. Lihat, rasa iri, dengki, cemburu yang sudah lama bersemayam di hati mereka membuat suatu niatan jahat untuk adik mereka sendiri. Maka niatan jahat itu pun dikatakan kepada ayahnya, wahai ayah, izinkan kami pada hari ini bermain-main dengan Yusuf. Selama ini kan Yusuf selalu bersama engkau, ayah, selalu berada di dekat engkau, ayah. Mungkin Yusuf ingin melihat dunia luar, mungkin Yusuf ingin melihat padang gurun di sebelah sana. Kami akan membawa Yusuf cepat-cepat pulang. Kasihan dia di rumah terus, ayah, kata mereka senantiasa berkata manis kepada ayahnya. Sang Nabi Yakub alaihissalam tentu saja tidak mengizinkan anaknya Yusuf masih kecil, tidak diizinkan untuk pergi kemana-mana, khawatir terjadi apa-apa pada Yusuf alaihissalam. Namun apa kata anak-anaknya? Tidak, ayah, percaya saja pada kami. Kami sangat sayang pada Yusuf. Tidak mungkin kami melalaikan tugas kami untuk menjaga Yusuf. Izinkan satu hari ini saja, wahai ayah, ucap mereka merayu dengan kata-kata manis. Pada akhirnya Nabi Yakub alaihissalam mengizinkan kakak-kakaknya membawa sang adik untuk pergi dengan tujuan bermain-main, kata mereka. Akhirnya mereka dengan penuh rasa kasih sayang, ayo Yusuf, kita bermain ke sana. Kita melihat ada banyak sekali hewan-hewan ternak yang ada di sana. Kau pasti akan sangat senang sekali. Nabi Yakub alaihissalam memandangi anak-anak itu dengan tersenyum, namun hatinya gelisah, takut terjadi apa-apa pada Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah berjalan begitu jauh, perhatian kakak-kakaknya yang begitu manis tadinya pada sang adik, ketika kakak-kakaknya melihat ke belakang sudah tidak ada lagi pandangan sang Nabi Yakub alaihissalam ayahnya, langsung berubah 180 derajat sifat mereka kepada sang adik. Yang tadinya disayang, yang tadinya dibelah, yang tadinya dipangku, langsung mereka dorong adik tersebut dan mengatakan, Yusuf, sekarang sudah saatnya kamu tidak ada lagi di sini. Mereka kemudian memukuli Yusuf. Mereka kemudian saling satu sama lain untuk menumpuk, untuk mencontoh Yusuf. Namun apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf menjadi kaget. Nabi Yusuf alaihissalam kaget dan berkata, wahai kakak-kakakku, apa yang kau lakukan terhadapku? Bukannya engkau begitu sayang terhadapku? Mereka melepaskan bajunya Yusuf alaihissalam, kemudian mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang tidak ada siapa-siapa itu. Akhirnya mereka pulang ke rumah dan mengatakan, ayah, maafkan kami. Lihat, bajunya Yusuf begitu banyak dengan darah-darah ini. Yusuf telah dimakan oleh serigala, ayah. Yusuf sudah mati, ayah. Ucap mereka berbohong dengan begitu dahsyat. Maka Nabi Yakub alaihissalam pun bersedih dan terus menangis hingga buta matanya. Cerita itu terus dilanjutkan sampai akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang pembesar di Mesir, dan mereka kakak-kakak beradik itu merasakan kemarau yang sangat panjang di negerinya, datang ke Mesir, dan akhirnya pun Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan kakak-kakaknya. Mereka pun berkumpul kembali. Cerita ini menjelaskan kepada kita, lihat bagaimana rasa iri dengki pun terjadi antar kakak adik akibat rasa sayang yang luar biasa berlebih antar satu orang tua kepada satu anak. Banyak sekali orang tua yang juga tidak menyadari hal tersebut, sehingga mereka merasakan nanti di kemudian hari betapa menyesalnya ketika kakak adik saling bertengkar. Mudah-mudahan setiap orang tua bisa menjaga anak-anaknya, memberikan kasih sayangnya setara. Masya Allah. Sehingga tidak ada kejadian yang mengerikan. Ini jadi buat pelajaran buat orang-orang tua juga ya Bu ya. Jangan sampai kelihatan banget. Atau kalau bisa sih memang juga harus rata sih nyayangin anak semuanya ya, pelajaran ya. Jangan sampai anak yang lain ngiri malah disengin adenya. Apalagi sekarang Bu, anak zaman sekarang tuh ngisengin adanya tuh keterlaluan, didorong adanya sampai jatuh ya Pak Ustadz ya. Itu pengalaman Padli. Anaknya Pak Ustadz gitu juga. Tapi yang paling penting sampai jatuh. dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, jangan salah, Nabi Yakub itu berhasil mendidik anak
anak-anaknya. Karena ketika Nabi Yakub alaihissalam menjelang kematiannya ya Ustadz Maulana, beliau kan bertanya, setelah aku meninggal nanti siapa yang akan engkau sembah wahai anak-anakku? Anak-anaknya iya, anak-anaknya mengatakan Allah Tuhannya, ayahnya. Jadi sukses mendidik anak-anaknya walau ada drama seperti itu tadi. Ini juga buat tips buat jamaah yang di rumah lagi nonton ini, tolong kalau mengambil nama buat anak jangan jomplang artinya. Contohnya Ustaz, Kakak pertama, kedua, ketiga, keempat itu anak-anaknya harusnya nada namanya itu agak mirip. Yang jomplang gimana Ustaz? Contoh gini, nama anak saya Munawwara yang diberi cahaya, Munira yang bercahaya, Munawwar yang ketiga kan, jadi yang bercahaya. Kemudian Masitatun Naira, artinya walaupun namanya ibu saya ambil, tetap ada cahaya di belakangnya. Jadi jangan coba-coba memberi nama yang jauh artinya ke sana kemari. Coba panggil nama anaknya. Ahmad Rafa Al-Farabi. Yang kedua, Azizi Syafa Asadel. yang ketiga, Ahmad Atir Arafi. yang keempat, Ahmad Raki Laishi. semua senada kan? Aku dong. Yang pertama, emang Ustaz Syam udah punya anak? Oh, kakak adik. Oke, anak saya pertama Maryam Nusaibah Abdullah, karena bapaknya Abdullah. Yang kedua, Maryam itu tokoh yang punya penghuni surga ya, salah satu penghuni surga. Yang kedua, insya Allah kalau Allah izinkan, Khadijah Fatimah Abdullah. Khadijah Fatimah radhiyallahu anha merupakan salah satu penghuni surga juga. Gitu. Satu wanita penghuni surga kan? Ada Maryam, ada Khadijah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha, dan Siti Asyah istrinya Fir'aun. Oh, jadi masukin satu nama tiga langsung. Maunya tokoh-tokoh. Nama luar biasa. Kalau saya tanya Ustaz Syamnya, Ustaz Syam jangan kasihan, tapi dia kan juga punya keluarga. Udah lupa. Kalau saudaranya apa dia? Saudaranya? Enggak, saudara, kan namanya tadi harus katanya enggak jomplang gitu. Samsuddin, Salahuddin, Afifuddin, Itu Fatimah. nama adik-adik. Saudara-saudara. Wah, luar biasa. Jadi harus memang nama, ingat supaya akur namanya senada, itu penting. Iya, nih buat jamaah yang di rumah nih, setelah ini kita juga perlu tahu nih bagaimana caranya mengatasi pertengkaran antar saudara, baik dari sisi anak-anak dan juga dari sisi orang tua, yang akan disampaikan oleh Ustadz Maulana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Sekalipun dicuci dengan 7 lautan, sekalipun tidak mau diakui berkali-kali, yang namanya saudara tetap saudara. Ingat, dalam satu pohon buahnya tidak semua matang. Pasti ada yang masak, yang tidak matang, bahkan ada yang ulatan, bahkan ada yang busuk. Dan bisa jadi saudara itu adalah merupakan ujian buat saudara yang lain. Dan bisa jadi saudara yang satu menjadi penolong atas saudara yang lainnya. Disinilah letak persaudaraan.
ku ampusakum ahlikum nar, diri dan keluarga. Dan keluarga itu banyak. Orang terdekat kita siapa? Saudara. Siapa yang terdekat lebih cepat datang kepada kita adalah saudara. Dan bagaimanapun hebatnya orang kebaikan satu dengan yang lainnya, tapi kebaikan antara saudara jauh lebih erat karena adanya hubungan darah, hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan, hubungan satu rahim. Kita pernah dalam satu tempat yang sama, satu ibu, satu ayah. Itu tidak akan bisa ada yang melenyapkan atas itu. Bagaimanapun bencinya kakak atas adiknya, begitu pula sebaliknya, takkan bisa merupakan persaudaraan. Dan ingat, engkau akan kembali sadar bahwa dia adalah adikku, dia adalah kakakku. Mohon maaf kepada yang di rumah yang lagi bermusuhan dengan saudaranya, yang lagi benci dengan saudaranya. Sadarkan bahwa kita ini butuh mereka. Siapa yang datang menolong kita kalau bukan saudara kita? Siapa yang menutup aib saudara kalau bukan diri kita? Ingat, jangan bermusuhan karena harta. Banyak yang membenci saudaranya karena persoalan warisan, persoalan hibah, pembagian harta. Saya tahu kita butuh materi, tapi ingat, materi itu bisa dicari, tapi saudara dosa. Lebih mahal persaudaraan dibanding harta yang kita kejar. Atau bisa jadi ada orang berselisih karena istrinya, karena faktor orang luar yang masuk ke dalam keluarga, asutan orang-orang lain. Ya Allah, aku rindu dengan saudaraku, aku sayang dengan saudaraku. Ibu bahkan menangis karena kelakuan anak-anaknya yang tidak mau akur. Tiap malam tanpa kita sadari, ibu menangis, ayah menangis. Kenapa? Karena perbuatan anak-anaknya yang tidak mau rukun. Apalagi orang tua yang sudah berpulang ke rahmatullah di alam kubur, di alam barzakh. Ibu sedih. Iya Pak Ustaz. Kenapa ibu sedih? Karena anak saya begitu sama saudara dekat tapi berjauhan Pak Ustaz. Karena istri-istrinya Pak Ustaz. Coba ibu ungkapkan isi hati ibu terhadap anak-anak ibu. Sekarang mungkin lagi nonton di rumah Pak Ustaz. Kepada anakku Roni dan Nenek, mudah-mudahan kalian berbaiklah. Saya mama ini gak enak kalau lihat kalian begitu. Jangan turuti perkataan istri-istri kamu, sebab itu jadi menjauhkan kalian. Begitu Pak Ustaz. Makasih ibu. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Nisa, sadar nggak Nisa pernah menyakiti hati kakak? Pernah. Coba ungkapkan isi hati Anissa. Mohon maaf kepada kakak-kakaknya. Ayo. Kak Raisa, maafin Anissa ya kalau selama ini dan waktu itu pernah ada sampai bikin Kak Raisa nangis. Apa yang membuat Kak Raisa nangis? Karena aku marah-marah. Marah, adik marah sama kakak. Aku sempat marah-marah gara-gara masalah yang nggak terlalu seberapa sih sebenarnya, tapi mungkin itu nyakitin hati Kak Raisa. Kebayang nggak? Hati kakak hancur. Kasih sayang yang diletakkan sosok kakak kepada adiknya dicari-cari dengan omongan adik yang menyakiti hati kakak. Gak apa-apa. Dia sebenarnya sanggup untuk menyakiti hati Anissa, mampu membalas, tapi dia tahan sebagai kakak
Karena bentuk kasih sayang sosok kakak. Silakan Raisa. Nggak apa-apa kok, itu hak dia buat marah. Aku nggak apa-apa, nggak mau marah aja kok. Aku juga kadang salah. Ya semuanya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, semuanya pasti apa ya, belajar lah intinya itu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Aku juga salah. Aku juga udah maafin kok, nggak masalah, nggak apa-apa. Di sini kakaknya lah. Suatu saat nanti kita akan berpisah antara satu dan yang lainnya. Ada banyak hal yang mungkin kita lewati. Buat orang tua, bagaimana sosok orang tua menyelesaikan permasalahan anak? Inti permasalahan di sini adalah bagaimana sosok orang tua memberikan kasih sayang yang sama antara satu dan yang lainnya, tidak membanding-bandingkan, maka tidak memojokkan antara satu dan yang lainnya. Ketika ada terjadi pertengkaran antara satu anak dengan anak lainnya, tolong orang tua jangan berada di sisi antara salah satu dari kedua anak tersebut, tapi beradalah sebagai penengah antara keduanya. Ingat, bisa jadi anak yang engkau benci, anak yang ternakal, paling nakal dalam dirimu, dalam keluarga kita, bisa jadi itulah anak yang terbaik kelak. Amin. Karena gini, ada rahasia di balik ini. Setan itu menggoda sosok anak di antara sekian banyak anak kita. Setan datang di satu anak yang dikurogoti anak itu, dibisikin, di kejahatan dan sebagainya, karena ternyata anak itulah yang calon anak yang terbaik. Masya Allah. Bisa jadi itu yang terbaik. Tahu nggak? Kenapa Pak Ustaz? Pencuri mangga itu cari mangga yang terbaik. Oh iya benar. Jadi itu yang dipelototin. Betul. Sama. Betul. Jikalau ada anak nakal kita, bisa jadi itulah anak terbaik kita. Iya, setan godanya itu terus gitu ya. Karena dia calon pemimpin yang hebat nantinya. Tiba-tiba Wah, luar biasa. orang tuanya jatuh, orang tuanya maaf ya meninggal, sakit dan sebagainya. Itu pasti anak yang paling nakal yang duluan nangis. Yang paling kencang lagi suaranya. Masya Allah, luar biasa nih. Buat jamaah di studio yang tadi udah menyimak tausiah dari Ustadz dan juga Ustazah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang masih ngeganjel di hatinya, boleh silakan ditanyakan. Yang mau bertanya saya kasih kesempatan, angkat tangannya dulu yuk. Silakan yang mau bertanya. Ini jamaah pada nangis semua ini. Aduh ya Allah, sebentar. Yang belakang dulu deh, yang ping ini, silakan Ibu. Ibu, Silakan, Ibu. yang di atas, Ibu yang di atas nih, silakan Ibu. Ibu nggak usah berdiri Masih juga. duduk aja, Ibu. Ini Ibu duduk. Bisa-bisanya mau masuk TV sendiri. Iya, udah nggak apa-apa. Silakan Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairzawati dari Majelis Taklim Tarbiyatul Ummahat Subang. Tepuk tangan. Dari Subang. Kumaha damang? Alhamdulillah. Saya ingin bertanya ke Ustazah, Iya, nggak apa-apa. Ustazah Oki. Nggak apa-apa. Saya punya Nggak boleh begitu. Ustaz Zoki mau ditanya. Udah Ustaz tutup dulu. Salah. Silakan Bu. Lanjut saya Bu. punya adik perempuan dan adik laki-laki. Kemudian adik perempuan saya ada masalah dengan ipar saya. Dan sampai bahkan itu terjadi perang mulut. Nah, saya sebetulnya ingin menyelesaikan permasalahan mereka. Kasihan adik perempuan, adik laki-laki saya, sehingga saya ingin menyelesaikan masalah ini. Namun saya serba salah. Dikirain nanti saya membela yang satu, gitu. Sehingga saya bingung. Harus gimana saya menyelesaikan masalah ini, atau bagaimana saya harus menghadapi masalah ini Biar nggak disangka juga penjelasan. memihak di satu pihak ya Bu ya, maksudnya itu ya intinya ya. Jadi jangan nanti dikirain saya membela Iya. yang perempuan. Itu aja pertanyaannya Ibu. Begitu ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, jadi saya luruskan pertanyaannya ya Bu. Iya. Jadi Ibu punya adik, ada perempuan, ada laki-laki. Betul. Adik laki-lakinya ini punya istri. Betul. Istrinya berantem sama Jadi yang ipar ini berantem saudara adiknya, perempuan. gitu. Ya.
ini kebingungan yang sama juga sebenarnya dirasakan oleh sang adik laki-laki itu sebenarnya. Karena kenapa? Antar satu nih, satu adik, satu istri. Maka siapa yang harus dibela, biasa begitu kan? Apalagi perempuan suka kalimatnya pilih siapa? Pilih saya atau dia gitu. Kalimatnya begitu. Kalimat yang haram dikeluarkan sebenarnya, nggak boleh. Jadi seharusnya apa yang sebenarnya yang paling berperan penting adalah sang adik laki-laki ini. Oh, suaminya. Suaminya ini suaminya siapa sih? Adiknya ibu, adiknya ibu laki-laki. Nah, yang laki-lakinya ini yang berperan penting karena kan laki-laki, pemimpin, apalagi sebagai seorang kakak, pemimpin. Jadi sebenarnya ibu kalaupun mau menasihati, nasihati si adiknya laki-laki dan adiknya perempuan juga gitu. Tapi nasihatinnya tidak di depan orang banyak. Nasihatinnya tidak mempermalukan satu sama lain. Ibu fungsinya sebagai penengah. Dalam artian datang ke satu, iya saya paham tuh kalimatnya gitu. Saya paham, coba ceritakan apa yang menjadi kendala di sini. Iya saya paham, apa yang coba ceritakan jadi kendala gitu. Nah, ini sekaligus disangkut pautkan tadi dengan ibu yang bertanya tadi nih Pak Ustadz nih. Pak Ustadz udah gatel nih pasti nih. Yang masalah ipar-ipar ini berantem gara-gara apa? Gara-gara istri-istrinya anaknya jadi pecah gitu. Ibu, ya Pak Ustadz silakan Pak Ustadz. Pak Ustadz udah gatel nih Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Ayo. Saya sebagai adiknya. Nah, jadi contoh. Laki-laki. Ya. Saya menjadi peran sebagai adik laki-lakinya sang ibu. Mau tahu cara penyelesaiannya? Mau. Ada dua caranya. Gimana Pak Ustadz? Habiskan akar permasalahan. Dari yang kedua cari kecocokannya. Persoalan apa sih? Kalau persoalan ekonomi diselesaikan. Kalau persoalan tersinggung kata-kata diademin. Yang satu naik, yang satu turun. Kalau yang naik itu turunkan sedikit, yang turun naikkan sedikit. Ketemulah di tengah-tengah. Makanya betul, sebagai anak laki-laki harus mengayomi adik perempuannya, saudara perempuannya. Sebagai ingat ya, anak laki-laki itu pengayom anak perempuan loh, betul. Saudara perempuan. Karena perempuan itu mendapatkan 4 bahagian. Aduh, hampir kecolok. 4 bahagian. Terus? 4 bahagian itu bahagian dari warisan dari ayah, tanggung jawab dari suami. Kemudian yang ketiga adalah saudara laki-laki, tanggung jawab dari saudara laki-laki, kemudian bakti dari anaknya. Jadi perempuan ini adik perempuan jangan dibiarkan begitu saja. Kalau perlu diademin, karena tanggung jawabnya. Begitu pula istri. Maka sang anak laki-laki dalam hal ini suami ataupun kakak saudara laki-laki harus bisa mencari titik temu. Hilangkan akar permasalahan, kemudian cari persamaannya. Amin. Nah, tuh Ibu jelas ya, Bu ya. Kalau ingin mendamaikan kedua orang yang berselisih kan boleh berbohong. Betul. Tapi bohongnya bukan bohong yang seperti apa ya? Bohongnya misalnya si kemarin saya dengar dia mendoakan kamu loh. Masya Allah, yang baik-baik lah yang intinya. baik-baik. Oh gitu ya, dia mikirin saya ya. Akhirnya mereka Ibu jelas Ibu ya. Insya Allah ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu, pertanyaannya luar biasa dua-duanya. Ibu punya duit kan banyak. Ya Allah, ngapain? Kasih adik-adiknya. Luar biasa. Mungkin gara-gara duit. Enggak juga Pak Ustadz. Kan ibu itu mau bantu. Iya. Kalau ibu mau bantu, masalahnya duit, bantu duit. Kalau ibu mau bantu senyuman. Jangan batu ngompor-ngompor. Nih, buat jamaah yang di rumah nih, setelah ini kita masuk ke segmen mengenal tentang Islam nih. Apa yang kita bahas Pak Ustadz hari ini? Ustaz Oki. Tentang sholat yang biasanya kalau di Masjidil Haram tuh dilakukan tuh. Apa tuh? Fardu. Sholat jenazah. Iya. Siapa yang mau jadi jenazahnya? Enak aja sembarangan. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Awal jamaah. Alhamdulillah. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan sama-sama kembali, karena sudah tahu pasti semuanya insya Allah, kita akan sama-sama kembali memahami lagi mengenai salat jenazah. Ini sudah pernah dilakukan ya Bu, semuanya Bu? Insya Allah. Salat jenazah yang biasa dilakukan kalau yang pernah pergi umroh atau haji, biasanya seketika selesai salat fardu ada yang namanya salat jenazah. Ini hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu Bu fardu kifayah Bu? Kalau sudah dikerjakan, ini ada sekelompok muslim. Kalau sudah dikerjakan oleh sebagiannya, maka yang lain gugur kewajibannya, namanya fardu kifayah. Tapi kalau nggak ada siapa-siapa, cuma kita-kita saja, kita mesti mensolatkan. Jadi fardu ain hukumnya, jadi berubah. Tapi kalau sudah ada sebagian yang sholat, kita nggak sholat, sudah gugur kewajiban kita. Fardu kifayah. Apa
Apa sih manfaat dari sholat jenazah ini? Keutamaan untuk orang-orang yang sholat jenazah. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengiringi dan mensolati jenazah, maka mendapat pahala 1 kirot. Sesudah sholat kemudian mengiringi kembali sampai akhirnya kita pulang ke rumah mendapatkan pahala 2 kirot. 1 kirot itu seperti dengan 1 gunung Uhud. Gunung Uhud tuh Bu, gede banget. Kenapa sih sebut gunung Uhud? Karena gunung Uhud besar sekali. Kalau disebut dengan 1 gunung Uhud luar biasa, berarti pahalanya sangat besar. Apalagi kalau mengiringi sampai selesai, pahalanya 2 kirot, seperti 2 gunung Uhud. Kemudian apalagi syarat dari sholat jenazah? Sama seperti sholat-sholat yang lainnya. Apa itu Bu? Syarat-syaratnya Bu? Menghadap kiblat, menutup aurat, suci dari hadas dan najis. Sama seperti sholat lainnya, tidak berbeda. Iya, suci dari najis, hadas, menghadap kiblat, menutup aurat, menutup aurat. Rukun-rukunnya apa saja nanti akan dipraktikkan oleh Ustadz Maulana. Rukun sholat jenazah, niat, berdiri. Jadi sholat jenazah itu berdiri Bu, kan Ibu sudah paham semuanya. Kemudian 4 kali takbir, membaca Al-Fatihah, sholawat, doa secara sirri. Apa itu sirri? Hanya suaranya hanya kita saja yang dengar. Jadi baca doa-doa tadi secara sirri. Kemudian salam. Waktunya kapan saja sholat jenazah, kapan saja, kecuali waktu-waktu yang diharamkan seperti matahari terbenam, itu makruh. Boleh kalau mayitnya takut busuk, silahkan. Kemudian apalagi yang dilakukan ketika sholat jenazah ini untuk bayi yang keguguran misalnya 4 bulan ke bawah, perlu nggak ada sholatin? Nggak perlu. Tapi kalau 4 bulan ke atas ibunya hamil nih, kemudian akhirnya bayi itu lahir di usia 6 bulan kemudian meninggal dunia, itu disolatkan. Nah itu luar biasa. Jadi ini adalah secara singkat tentang sholat jenazah. Ustadz akan mempraktikkan tadi rukun-rukun dari sholat jenazah itu. Silakan Ustadz. Terima kasih. Saya perhatikan pakai kertas saja karena sayang saya belum dapat mayat sampai sekarang. Kalau berbicara tentang praktek sholat jenazah luar biasa. Sholat jenazah itu ada 2. Sholat jenazah yang ada mayatnya. Yang kedua yang tidak ada mayatnya di depannya, dalam artian gaib, salat gaib. Contoh, tetangganya Padli meninggal hari ini, ya, dia mau salat jenazah, boleh di sini tapi tidak sempat ke sana, namanya salat sunat gaib. Nah, sama juga Syam yang meninggal kakeknya hari ini lagi disolati, dikumikan setelah asar, salat jenazah di sini ada apa-apa. Bahkan salat jenazah yang gaib itu boleh selama sebelum cukup setahun. Selama belum cukup setahun masih boleh. Saya masih bisa salat jenazah buat ibu saya karena ibu saya belum cukup setahun. Sekarang jenazah yang disalati sudah tadi, alhamdulillah, makasih banyak Ustazah. Yang pertama, jadi ada kita niat, saya berniat salat jenazah 4 kali takbir karena Allah Ta'ala. Kemudian takbir pertama baca surah Al-Fatihah, waladhdallin amin. Takbir kedua baca salawat, kemudian takbir ketiga baca Allahumma yaghfirlahu warahmu wa'afi wa'afwanu kalau laki-laki, kalau warahmu wa'afi wa'afwana untuk perempuan. Takbir keempat tunggu, karena ini takbir keempat adalah tinggal salam, berarti tunggu salamnya imam baru ikut salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, kalau mayatnya itu laki-laki, ini palanya, maka posisi imam berada di pas palanya. Tapi jangan didudukin, diinjek ya, searah maksudnya. Tapi kalau mayatnya itu adalah perempuan, maka posisi berada di tengah. Ingat, pada saat salat jenazah karena ada 4 kewajiban kita. Apa itu? Memandikan, mandi, mengkafani, mensolati, menguburkan. Maka disinilah perbedaan antara mayat dengan jenazah. Kalau mayat masih bisa bertahan menunggu, tapi kalau sudah jadi jenazah, tidak ada nunggu-nunggu lagi, harus keluar. Makanya ketika sudah dimandikan, dikafani, maka ketika mohon maaf, kalau mayat itu masih menunggu anaknya, masih menunggu keluarganya, jangan dimandikan dulu. Jangan dimandikan dulu. Bisa nggak nunggu? Masih bisa. Karena kenapa? Masih ada yang ditunggu. Tapi kalau sudah dimandikan, harus cepat-cepat dikafani.
kalau sudah dikafani harus cepat-cepat disolati. Ingat, kalau sudah disalati, statusnya sudah bukan mayat lagi, tapi statusnya sudah jenazah. Dan kalau sudah jadi jenazah, tidak boleh menunggu. Sesudah disolati harus cepat-cepat dikuburkan, karena berdosa. Tapi kalau masih jadi mayat, mungkin karena ada yang ditunggu, masih boleh. Masya Allah. Satu lagi tambahan untuk sunnah sholat jenazah itu 3 shaf. Jadi kalau misalnya ada misalnya 10 orang dibuat jadi 3 shaf. Tapi kalau ada 4 orang gimana? 2-2 saja. Jadi 2 shaf saja, karena satu itu makruh kan di belakang. Betul, jadi 2-2 saja. Tapi jangan juga kalau cuma 3 orang baritin 1, 2, 3 lancar depan gerak. Insya Allah akan diampuni dosa-dosanya. Amin. Begitu pula sholat jenazah, kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Ada catatan buat kita semua nih. Carilah masjid tempat kita salat tiap hari itu. Salat rawatib, salat fardu kita itu adalah salat di tempat nanti kita disolati. Banyak orang sholat di masjid yang gede, masjid yang besar, melupakan masjid tetangganya. Padahal nanti kalau dia meninggal disolati di masjid itu. Iya, Masya Allah. Ini mudah-mudahan nih semua jamaah yang ada di studio yang ada di rumah nih jelas dia akan penjelasan dari Pak Ustadz Muhammad dan juga Ustadz Zauki. Kita akan lanjutkan lagi, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah hobi berantem. Kalau tadi kita sudah mendengarkan tausiah, sekarang waktunya kita mengambil kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Silakan Ustaz Sam terlebih dahulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'un, yakni qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturrahim. Dan ingat, kalau berbicara tentang perselisihan, coba tangannya dong. Orang yang terbaik itu adalah orang yang pertama kali mengangkat tangannya. Dan yang mengucapkan salam. Dan orang yang paling terbaik di antara kedua yang bersalaman itu yang paling terakhir menurunkan tangannya. Cepet dong. Turunin nih, waktunya udah habis. Cepet. Ustaz, cepetan dah. Cepetan. Ya sudah. Dari itu. Dan termasuk dibangunkan satu istana di surga bagi orang yang mengalah walaupun dia benar. Dalam artian untuk menghindari perselisihan. Oke? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ustadz Maulana, Ustadz Zauki dan juga Ustadz Syam bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat Raisa dan juga Anissa yang udah hadir di Islam itu Indah. Iya, terima kasih diundang lagi ya. Ini silakan bergabung. Insyaallah. Sini sama-sama bareng-bareng. Kalau diundang lengkap personilnya. Iya dong. Ini masih kurang satu. Masya Allah. Dan buat jamaah yang ada di rumah jangan lupa saksikan terus Islam itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Sadari akhirnya rangkuman imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu.